Pak Herman Hairon, silakan Pak. Terima kasih Ketua, seluruh anggota Komisi 6 yang terhormat, Saudara pimpinan masing-masing lembaga, Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam, Kepala BPKS yang saya hormati, beserta seluruh jajaran yang hadir. Pertama tentu kalau melihat terhadap laporan keuangan hari ini tidak terlalu menjadi pembahasan yang begitu mendalam karena ini telah dibahas sebelumnya di dalam hasil temuan BPK semester 1. Kemudian laporan tahunan 2021 ini hanya mencerminkan terhadap opini yang diberikan oleh BPK dan terhadap serapan anggaran. Jadi bagi saya tidak terlalu menarik untuk dibahas. Apalagi dengan anggaran-anggaran yang sangat kecil. Yang terpenting sebetulnya, di dalam konklusi yang harus disampaikan pada laporan tahunan ini, bukan hanya terhadap program dan anggaran yang diserap, dan opini yang diberikan oleh BPK, tetapi sejauh mana keefektifan dari serapan anggaran itu. Dan apa yang menjadi output, menjadi hasil kinerja yang berdasarkan serapan anggaran tersebut. Kalau tadi melihat apa yang menjadi keinginan Pak Rafli di BPKS, menurut saya banyak harapan yang masih jauh dari tumpuan yang ini memang menjadi harapan masyarakat di sana. Misalkan bagaimana pengembangannya lambat. Kalau dijadikan titik nol Indonesia, bukan hanya titik nol di Aceh, juga belum menunjukkan pembangunan yang signifikan. Apalagi berbicara tentang kesejahteraan rakyat, misalkan. Memang lagi-lagi klasik, alasannya adalah tidak adanya kemampuan keuangan untuk bisa menyelesaikan itu. Tetapi kalau misalkan bisa fokus saja, BPKS itu kan anggarannya berapa tadi ya? 77. Ya. 70-an lah ya. Memang kecil gitu. Tapi kalau disinergikan dengan berbagai BUMN lain, menurut saya dengan daya tarik tertentu dan dari sekarang BPKS bisa membuat promosi yang bisa menjadi daya tarik hunian, hotel, cottage, dan lain sebagainya dengan transportasi yang bisa juga dikerjasamakan dengan BUMN, ya akan menjadi destinasi yang menurut saya menjanjikan ke depan. Jadi saya dukunglah Pak Rafli ya, karena minta dukungan saya dukung. Ya, setiap anggota harus menyatakan dukungan, kalau enggak ditungguin sama Pak Rafli sampai selesai rapat ini. Pak Demar dukung ya? Dukung. Pak Aris dukung. Dukung semua sudah. Boleh pulang, silakan Pak Rafli. Nah, oleh karena itu juga di dalam laporan harus ada proyeksi semestinya. Meski nanti kita akan bahas. Di dalam proyeksi anggaran 2023 kita akan membahasnya setelah ini. Setelah ini selesai, minggu ke depannya kita akan membahas bagaimana menyelesaikan Pagu definitif 2023. Tetapi kalau melihat proyeksi ke depan atas hasil capaian hari ini, ya menurut saya kegiatannya reguler saja gitu. Berapa pertumbuhan, kan semestinya gini, kalau di BUMN itu kami mendapatkan PNM 8,7 triliun lah, contoh Garuda. Kami dalam 3 tahun ke depan akan bisa mengembalikan terhadap pinjaman yang memang sudah direstrukturisasi. Kami akan mulai bisa membayar dari tahun depan, akan bisa mulai membayar yang tanggungan sekian. Nah, begitu. Dan kemudian tahun kesekian kami akan mulai take off dengan perencanaan yang lebih matang terhadap penerbangan-penerbangan yang lebih menguntungkan. Maksud saya itu contoh kecil lah gitu ya. Jadi jangan terjebak di dalam kegiatan yang reguler.
Contohlah KPPU lagi, ke KPPU. Kan KPPU pasti setiap tahun dihadapkannya pada persoalan urusan kelembagaan aja belum selesai. Betul ya? Urusan kelembagaan aja sampai saat ini belum selesai. Apalagi memikirkan terhadap hak eksekutorial yang lebih kuat gitu, yang lebih bisa menjamin terhadap pengawasan terhadap persaingan usaha. Mungkin dalam pertarungan-pertarungan tertentu malah kalah dengan kekuasaan lain yang melindunginya. Mohon maaf saya harus bicara seperti ini. Karena apa, dari kelembagaannya saja lemah, status kepegawaiannya apa juga sekarang masih belum. Honornya para komisioner juga mungkin masih belum memadai. Jadi aturan-aturan ini yang semestinya kita reorientasi dulu aja, nggak apa-apa alokasi anggaran lebih besar ke hal yang menjadi titik berat itu, tetapi ini akan menjadi pijakan dan batu loncatan pada periode-periode selanjutnya. Ini yang menurut saya harus ada akselerasi yang dimunculkan, sehingga progres pada setiap tahun yang diberikan oleh masing-masing kelembagaan mitra, menurut saya ini akan menunjukkan bagaimana keefektifan membangun kelembagaannya ke dalam, tetapi juga akan menunjukkan bagaimana ekspansi keluarnya juga menguntungkan bagi rakyat. Nah ini yang harusnya sudah dirubah, maka itu saya paling ini, pola birokrasi kalau masuk kepada pola bisnis, justru bukan akan menertibkan terhadap korporasi, tetapi justru kadang-kadang membuat lamban gitu. Karena terhadap attitude-nya birokrasi mungkin terlalu banyak aturan biasanya, terlalu kaku dan lain sebagainya, pada akhirnya juga sulit untuk melakukan ekspansi. Nah ini yang menurut saya juga harus dilepaskan. Khusus untuk BSN, saya minta justru ke depan hal-hal yang disinergikan dengan kemitraan di dalam kita, Pak. Ini kan Badan Standarisasi Nasional ini kan juga memiliki peran besar untuk meningkatkan value dari berbagai produk UMKM. Standar nasional Indonesia kan sudah menjadi trademark dari BSN. Mungkin bisa saja untuk produk-produk yang di UMKM difasilitasi oleh BSN untuk bisa mendapatkan sertifikat SNI. Atau bahkan mungkin coba masuk ke dalam lebih jauh, Pak. Sekarang kesulitan mereka adalah untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal, misalkan. Difasilitasi saja. Nah, menurut pandangan saya ini juga masih masuk dalam kategori standarisasi gitu. Sehingga hal-hal yang mungkin dianggap tidak bisa dijangkau, coba out of the box dulu. Kita bisa menjangkau ke sana. Nah, oleh karenanya, kalau BSN bisa seperti itu kan juga bagi pemegang otoritas keuangan, oh BSN bisa melakukan ekspansi ini ke berbagai sisi, sehingga juga nanti anggarannya akan mengikuti lebih baik ke depan. Jadi jangan terjebaklah dalam kegiatan yang reguler-reguler saja gitu. Bagaimana melakukan akselerasi dan ekspansi sehingga betul-betul laporan keuangan tahun depan ini akan terlihat. Kalau laporannya seperti ini terus, ya setiap tahun juga begini terus gitu. Bagi kita-kita yang sudah bertahun-tahun di sini, ya begini-begini aja gitu, sama aja. Pak Rudi, apalagi Pak Rudi bisa lebih ekspansi, menurut saya bisa lebih kelihatan. Barangnya bisa lebih kelihatan, wujud barangnya di Batam itu. Pak Rudi yang lebih tahu. Sama Pak Sudirman Saad. Jadi kalau mau ekspansinya lebih kelihatan, karena punya teritorial, punya otorita di dalam teritorial tertentu yang itu bisa ditunjukkan, bukan hanya sekedar laporan keuangan. Tapi cara ekspansinya. Dengan uang 1.000 kami bisa menghasilkan 100.000. Dengan uang hanya 1 miliar, tapi kami bisa menghasilkan pengembangan kawasan yang jauh lebih baik. Misalnya begitu loh, Pak Rudi. Maksudnya itu yang harus value-nya dimunculkan di sini gitu loh. Ini yang ke depan barangkali mudah-mudahan membuka cakrawala dan wawasan bersama ya. Tentu saya juga bukan menasehati, tapi
Ini adalah tugas konstitusi saya untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan saya dalam rapat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.